Oke. Ya, polyalphabetic zipper ditemukan oleh Leon Battista Alberti sekitar 1467. Diyakini sebagai ya penciptanya ini. Pertama di era Renaissance. Renaissance. Alberti menggunakan alfabet campuran untuk mengenkripsi pesan. Untuk penyandian ini, Alberti itu menggunakan perangkat decoder, yaitu zipper disk yang menerapkan substitusi polyalfabetik dengan huruf campuran. Kalau kemarin itu Caesar zipper itu hanya menggunakan huruf alfabet, di polyalphabetic zipper ini itu menggunakan huruf campuran. Sedangkan untuk teknik di dalam polyalphabetic zipper itu dibedakan menjadi 3 metode lagi atau 3 teknik lagi. Yaitu ada Vigener zipper, ada Beaufort zipper, ada autokey zipper. Ini yang nanti kita bahas satu persatu. Ada Vigener, ada Beaufort, ada autokey. Untuk yang pertama, Vigener zipper terlebih dahulu. Nah, Vigener zipper itu ditemukan oleh Giovan Battista Belaso pada tahun 1553, namun lebih dikenal dengan nama Vigener zipper yang diambil dari nama Blaise de Vigener. Vigener zipper diketahui sebagai teknik polyalphabetic zipper yang terbaik dan salah satu yang paling sederhana. Sederhana, tapi bisa dikatakan teknik polyalphabetic yang terbaik. Menggunakan pengindekan Caesar zipper. Jadi kita tetap menggunakan tabel alfabet pada Caesar zipper, di mana di situ ada modulo 26 atau jumlahnya 26 dari A sampai Z, kemudian ditulis angka 0 sampai 25 pada masing-masing abjadnya. Kemudian mengulang kunci monoalfabetik sebanyak n periode. N periode itu sama dengan panjang plain text dibagi panjang kunci. Jadi nanti di polyalfabetik itu ada kunci di situ. Ada istilah lagi kunci atau key. Persamaan umumnya itu CI sama dengan PI ditambah KI mod M, mod 26 atau modulo 26. Sedangkan PI sama dengan CI dikurangi KI mod M mod 26, di mana M itu adalah panjang kunci. Langsung ke penerapannya. Contoh, A sama dengan 0, B sama dengan 1, Z sama dengan 25. Berarti kan ini tabel alfabetnya ya. A0, B1 sampai ke Z25. Kemudian diketahui kuncinya itu K. Kemudian plain text-nya bobol jam 1. Sehingga kuncinya ini nanti diperluas menjadi K. Kenapa demikian? Dia mengikuti panjang dari plain text sesuai ukurannya. Plain text-nya bobol jam 1. Tadinya kan kuncinya atau K-nya itu menggunakan K. Di situ hanya 3 huruf. Sementara di situ di plain text-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 huruf. Berarti untuk K-nya atau kuncinya itu disesuaikan dengan jumlah atau panjang dari plain text-nya.
Artinya K ditambahkan, dimasukkan lagi K, masukkan lagi K, masukkan lagi K. Ini kebetulan saja sama jumlahnya 12 sehingga tulisannya itu sempurna, yaitu K, 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 K. Kalau misal bobol jam 2, berarti kan hanya 11 huruf. Berarti di sini hanya 11 sampai Y-nya hilang. K, 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 K. Y-nya hilang. Intinya itu disesuaikan dengan jumlah plain text-nya. Kalau udah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan yang tadi. Kita gabungkan antara plain text dan kuncinya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus persamaan. B plus K ini ya, B plus K mod 26. B itu berapa di situ? Kita lihat. Nah, jika A-nya 0, B-nya 1, sampai Z-nya 25. Berarti kan intinya seperti ini. Nah, ini. B-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, Z-nya 25. Berarti susunan hurufnya seperti ini. Dan indeksnya itu seperti ini. 0 sampai 25. Berarti ini jadikan patokan. Tadi, nah ini, B itu indeksnya berapa? 1. Plus K. K berapa tadi di situ? 10. 1 plus 10 mod 26. Atau 1 ditambah 10 dalam jumlah 26 atau modulo 26. Sama dengan ketemunya 11. 11 itu apa di situ? Kita balik lagi di tabel alfabet tadi. 11. 11 itu sama dengan L. Nah, ketemu L. Kemudian yang berikutnya, ini 11 ketemunya itu dari 1 plus 10. Mod 26 itu hanya istilah sejumlah 26 huruf atau 26 karakter. Jadi langsung dijumlahkan aja hasilnya. Kemudian O plus E, mod 26. O itu 14, E itu 4. Ketemunya 18. 18 di huruf di tabel pengindakan alfabet tadi itu ketemunya S. Selanjutnya B plus Y. 1 plus 24. Ketemu 25. 25 itu huruf terakhir Z. L, S, Z. Udah ya. Kemudian O plus K. 14 plus 10. 24. 24 itu Y. Kemudian jadi chapter text-nya ini dicarinya itu sampai ini ya, sampai U plus Y ya. Ini saya contohkan hanya sampai O saja atau 4 huruf. C-nya atau chapter text-nya S, L, S, Z, Y, bla bla bla. Karena ini belum selesai. Ini saya contohkan hanya 4. Ketemu. Ini kalau menggunakan persamaan rumus persamaan tadi. Sekarang ada juga Wegener Cipper menggunakan atau dengan tabula recta atau tabel recta. Ini tabel recta dan di sini ini sudah paten ya untuk tabel recta ya. Artinya tidak bisa dirubah-rubah. Tabel recta ya seperti ini. Di mana di atas itu ada plain text, kemudian di samping kirinya itu ada untuk K-nya. Untuk penyusunan hurufnya seperti ini A, B sampai Z.
Ini juga, kemudian di dalamnya ini kita mulai dari sini. A sampai Z, kemudian geser B sampai A, C sampai B, sampai ke habis jadi terbalik Z sampai Y. Artinya huruf terakhirnya. Contohnya, jadi untuk proses enkripsi pada atau dengan tabula recta atau tabel recta, itu cari plain text pada bagian baris. Kemudian cari key pada bagian kolom. Lakukan intersection atau persimpangan baris dan kolom untuk menemukan ciphertext-nya. Jadi kita tidak menggunakan rumus persamaan, tapi kita langsung melihat di tabel rektanya. Itu untuk enkripsi. Sedangkan untuk proses deskripsi, itu cari key pada bagian kolom, telusuri ciphertext ke arah kanan, telusuri ke atas untuk menemukan plain text-nya. Kita langsung coba aja. Contoh 2. Contoh ada plain text midnight. Kemudian untuk keywordnya itu full moon. Hanya full moon tadinya. Kemudian karena ini visioner, jadi disamakan sesuai dengan plain text, full moon, dan jumlahnya sama. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel rekta. Kita buat tabel rektanya ya, yaitu untuk plain text-nya A sampai Z, keyword-nya atau key-nya kita masukkan full moon. Ini. Dan yang dimasukkan itu hanya satu kali, jangan full moon. Jangan ada pengulangan di situ. Makanya di situ L-nya kan hilang satu ini. Harusnya kan FULL. Di sini L-nya, karena L-nya 2 yang masukkan satu. Full moon. Kita masukkan full moon, kemudian kita urutkan abjadnya. Dari keyword yang pertama dulu, F. Kita geserkan F, G, H, I, J, K. Kita masukkan semua sampai selesai. Sampai teksnya masuk semua. Kemudian U. Ya, huruf lanjutannya dimasukkan. U, V, W, I, G, Z, A, B, C, D, E, sampai ke T. Kemudian L, sampai K. Yang terakhir N sampai M. Sudah dibuat seperti ini. Ingat ya, untuk kunci atau keywordnya itu dimasukkan tidak boleh ada huruf yang sama, artinya dihilangkan. Ini L-nya double, O-nya double-nya dimasukkan satu saja, karena nanti kita bisa ngambil dari L yang double dan O yang double. Jadi tidak perlu dimasukkan dua-duanya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ambil persimpangannya. Contohnya, M dan F. Misal di sini ada plain text-nya M. Kemudian keywordnya F. M, F. Ini kan F kan? F. Nah, pertemuannya di sini, yaitu R. Ciphertext-nya R. E, U. E-nya itu pada ciphertext E ini. Kemudian keywordnya U. U-nya mana? U-nya di huruf yang kedua. E dan U ketemunya Y. Nah, E dan L. E dan L ketemunya P. Ya ini. T dan L. T-nya mana? Oh ini T dan L. Ketemunya E. Sampai ke T dan N. Plain text-nya T, keyword-nya N. T, N ini. Ketemunya G. Nah ini sudah ketemu.
Berarti untuk CyberText-nya itu RYPEYSOGRCOY sampai G. Dari plaintext ini. Berarti ada kuncinya. Full moon kuncinya. Kunci yang diberikan dari pemberi informasi ke yang menerima informasi. Itu Vigener Chipper. Kemudian yang berikutnya atau teknik yang berikutnya itu Before Chipper. Ditemukan oleh Sir Francis Before. Jadi Before Chipper itu merupakan teknik polyalphabetic chipper yang hampir sama dengan Vigener Chipper. Hanya saja Before Chipper itu mempunyai urutan alfabet yang terbalik atau dalam CyberText yang terbalik. Nah, untuk tabel rektanya seperti ini, hampir sama dengan Vigener ya. Hanya saja untuk keywordnya itu di sini bisa diteliti lagi, itu terbalik ya. Kalau di Vigener itu kan A, kemudian B, C, D, E, F, G sampai Z. Jangan di sini terbalik. A mundur ke Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q sampai ke B. Nah, bedanya di situ saja. Kalau ke bawah itu urutannya ya sama sampai Z, hanya saja untuk menuju ke CyberText-nya ini dia dibalik untuk abjadnya. Seperti itu. Nah, itu urutan CyberText BZ terbalik. Contohnya sama ya, misal ada teks yang tadi masih plain teksnya midnight. Keywordnya full moon. Caranya juga sama, itu disamakan untuk kuncinya itu sesuai dengan plain teksnya. Kalau ada full moon aja berarti tambahkan teksnya. Jumlahnya sama dengan plain text. Di mana di sini langsung menggunakan tabel rektanya ya. Kita masukkan plain text, kemudian keyword, sama seperti Vigener, full moon, tapi di sini untuk abjadnya urutannya itu terbalik. F, E, D, C, B, A, Z, Y, X, V, W, sampai ke G. Itu juga setelah U, L, M, O, N juga untuk CyberText-nya itu terbalik. Itu seperti itu. Kemudian setelah itu tinggal dipasangkan atau titik temunya di mana. Seperti tadi, M dan F. M dan F ketemunya T, E dan U ketemunya Q. Ini sampai ke T dan N. T dan N ketemunya U. CyberText-nya ketemu. Hasilnya beda karena di sini huruf abjadnya itu terbalik yang dimasukkan di tabel rekta antara Vigener dan Before. Itu bedanya di situ antara Vigener dan Before. Kemudian tipe yang ketiga atau teknik yang ketiga ada varian Before Chipper. Itu modifikasi ini ya. Ini bentuk modifikasi dari Before Chipper yang sekaligus merupakan kebalikan dari Vigener Chipper. Jadi
pivot chipper itu dimodifikasi lagi di situ. Varian pivot chipper di sini ini mempunyai urutan yang alfabetnya itu A sampai Z dalam ciphertext yang terbalik. Contoh, langsung dimasukkan di tabel rektanya aja. Contohnya itu sama midnight, kemudian keywordnya full moon, kemudian kita masukkan. Kita masukkan di sini yang membedakan dengan pivot chipper sebelumnya, ini langsung ke hurufnya, huruf lanjutannya dari keyword. Ya di sini full moon ya, full moon nggak usah dimasukkan lagi. Kalau tadi di pivot chipper kan tetap dimasukkan. Nah ini full moon, kemudian dituliskan dulu full moon-nya di bawah A. Tapi kalau di sini varian pivot chipper itu enggak. Setelah keywordnya full moon, berarti di bawahnya A, dia langsung lanjutan teksnya dari keywordnya. F, tetap terbalik ya. F, E, D, C, B, A, terus balik lagi ke Z sampai ke F. U sampai ke U lagi, L sampai ke L lagi. K sampai ke L sampai ke M, N sampai ke O. Ini karena full moon-nya itu tidak dimasukkan lagi di bawahnya A. Dia langsung ke tabel keywordnya, full moon. Lanjutannya langsung di huruf terbaliknya. Bedanya di situ. Untuk cara menentukan ciphertext-nya ya sama dengan Vigener maupun pivot chipper yang sebelum jadi varian. M dan F ketemunya S. Cuma hasilnya nanti di sini beda antara ketiga teknik itu. Itu seperti itu. Kemudian varian pivot chipper. Kemudian teknik berikutnya, kalau yang tadi di pertama penjelasan polialfabetik itu kan ada 3 teknik ya. Kenapa di sini ada 4? Karena di situ untuk varian dia masuknya ke jenis buffer yang sama. Hanya saja itu ada pengembangan di situ, yaitu perbedaannya di pivot chipper itu full moon atau kuncinya itu dimasukkan lagi ke dalam tabel rekta di bawah huruf abjad yang pertama pada plain text-nya, sedangkan untuk varian pivot chipper itu tidak dimasukkan. Hanya keywordnya saja, kemudian langsung urutan teksnya. Itu seperti itu. Nah ini teknik berikutnya dari polialfabetik, yaitu auto key chipper. Auto key chipper. Jadi pada teknik Vigener dan pivot chipper terdapat kemungkinan beberapa karakter diatribui dengan kunci yang sama. Contoh, kuncinya itu K dengan panjang kunci 3. Maka plain text 14710 dienkripsi dengan huruf K. Paham ya? Jadi jika kuncinya itu panjangnya 3 atau K, kunci sama dengan K, K itu bukan harus K ya, di sini kebetulan kuncinya K. Plain text-nya, huruf pertama dari plain text itu A. Huruf keempatnya K lagi. Huruf ke-7 K lagi. Dan huruf ke-10 K lagi. Kalau plain text-nya jumlahnya
Misal 10 atau 12 atau 13. Nanti huruf yang ketemu dengan K itu ada 4 dan seterusnya. Plentek 2, 5, 8, 11 E. Kemudian 3, 6, 9, 12 Y. Untuk mengatasi masalah kunci periodik, Blaise de Vigenère mengusulkan sebuah sistem auto-key, di mana sebuah kunci digabungkan dengan plain text dan digunakan kembali sebagai kunci baru. Jadi di sini kunci itu digabungkan dengan plain text-nya dan digunakan kembali sebagai kunci baru. Contohnya, kuncinya itu deceptif, contohnya ya. Kunci deceptif, kemudian plain text-nya, we are discover, save yourself. Di sini tidak pakai spasi ya, sengaja tidak dipakaikan spasi untuk plain text-nya. We are discover, save yourself. Maka kunci itu menjadi deceptif, kemudian kita masukkan plain text-nya ke dalam kunci tersebut. We are discover, save. Karena hanya sampai V aja untuk jumlahnya menyamakan plain text, jadi ya sampai save aja. Supaya sama. Nah, untuk text-nya itu apa namanya? Menggunakan cara yang sama. Dengan Vigenère kalau ini. Tabel rektanya menggunakan Vigenère. Ini langsung ketemu Z, I, C, V, T, L, A. Contoh menggunakan ini. Apa namanya? Tabel rekta. Misal contohnya itu sama dengan yang lainnya. Ada plain text midnight. Kemudian keywordnya full moon, mid. Bukan full moon. Full moon, mid. Kita masukkan di sini. Ini menggunakan tabel rekta Vigenère. Artinya berurutan untuk abjadnya, bukan terbalik. Plain text-nya kita masukkan A sampai Z. Keywordnya itu full moneta. Kenapa demikian? Karena jika ada huruf yang sama itu tidak perlu dimasukkan lagi. Jadi L yang double hilang, O yang double hilang, E yang double juga hilang. Ini malah E-nya ada 1, 2, 3. Berarti tuliskan hanya 1. Kemudian T-nya 1, M-nya juga 1. M-nya mengikuti yang moon tadi, sudah ada di moon. Jadi mid-nya itu hilang. Dimasukkan, tinggal di pertemukan antara plain text dan keywordnya. Seperti itu. M dengan F. Ketemunya R. Kemudian E dengan U. Ketemunya Y. Kemudian sampai ke T dengan T. Ketemunya M. Bisa ketemu, kemudian
Kesimpulannya, teknik untuk Caesar Chamber dulu ya, dengan hanya mempunyai 25 kemungkinan, teknik Caesar Chamber sangat jauh dari kriteria aman. Nah, untuk monoalfabetik, ini monoalfabetik belum ya. Ini mudah dipecahkan juga karena teknik merefleksikan frekuensi dari pesan yang asli. Dan polialfabetik adalah pola inkripsi yang lebih acak karena plain text yang sama dapat menghasilkan ciphertext yang berbeda tergantung dengan teknik yang digunakan.